Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, jadi di video kali ini kita akan mereview emas lokal, teman-teman. Jadi ini adalah emas murni, emas lokal. Jadi jenis-jenis emas murni itu kan cukup banyak, ada beberapa ya teman-teman ya. Yang paling umum, yang paling banyak diketahui itu adalah emas antam atau emas produksi dari PT Aneka Tambang. Kemudian ada juga emas UBS. Kemudian ada juga emas murni, emas London. Kemudian kalau yang ini namanya emas lokal atau biasa disebut dengan cukim. Oke. Jadi bedanya masing-masing emas itu, kalau emas antam itu kan bentuknya cantik teman-teman. Kita lihat dulu ya seperti dalamnya gimana ya bentuknya ya. Kita pinggirin. Oh ya, jadi emas ini adalah apa ya, salah satu cara untuk melindungi nilai uang dari inflasi teman-teman. Jadi daripada teman-teman nabung di bank itu, kalau kita ada lebih, teman-teman bisa belikan emas. Tapi bukan emas perhiasan ya, kalau emas perhiasan nanti potongannya banyak. Jadi teman-teman bisa belikan emas 24 karat. Ini contohnya begini teman-teman. Nah ini memang kalau dibanding emas ya, teman-teman bisa lihat ya, cukup dekat ya. Kita deketin dulu. Oke ya kecil gini teman-teman. Maunya sih besar, tapi ya kita kan nabungnya pelan-pelan ya teman-teman ya. Oh ya, satu lagi teman-teman ya, emas ini bukan investasi loh teman-teman, jadi jangan salah. Jadi emas ini adalah salah satu cara melindungi nilai uang dari inflasi. Jadi daripada teman-teman nabung di bank selama 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, kalau uangnya nganggur ya, lebih baik emasnya dibelikan emas seperti ini ya kan. Nah ini kan seperti di video saya sebelumnya juga ya, saya sudah jelaskan ke teman-teman semuanya. Daripada teman-teman uangnya dipakai bayar KPR ya teman-teman ya, daripada uangnya dipakai bayar KPR setiap bulan entah 3 juta, 4 juta atau 5 juta, lebih baik uang yang dipakai jatah bayar KPR, kita nggak usah beli rumah dengan cara KPR, mending uangnya dipakai beli emas lokal dulu. Kok nggak antam mas? Dulu awalnya saya pakai emas antam teman-teman. Ternyata kok saya lihat ternyata nilai emas itu kan ada harga buybacknya teman-teman ya. Jadi harga jualnya, ada harga selisih jual dan belinya itu kalau emas antam ternyata lumayan. Jadi kalau emas lokal ini itu buybacknya nggak begitu tinggi, nggak begitu besar teman-teman. Jadi kurang lebih sekitar mulai 3.000 rupiah per gramnya, teman-teman bayangin. Jadi per gramnya itu nilai buybacknya 3.000 rupiah. Kalau dalam kondisi market normal ya teman-teman ya, karena kan harga emas ini kan harganya bergerak setiap detik teman-teman, jadi ada perubahan setiap detik. Kemudian kalau kita beli emas lokal, emas seperti ini ya, itu umumnya teman-teman kita belinya pasti di atas jam 11. Jadi kalau teman-teman ke toko emas mau beli emas lokal, itu beli di bawah jam 11 kayaknya nggak dikasihkan deh, karena harganya belum keluar. Oke ya. Nah kemudian tapi emas cukim ini ada kelemahan dan kelebihannya juga teman-teman. Jadi kalau kelebihannya tadi satu, itu nilai buybacknya itu selisih jual belinya itu kurang lebih sekitar 3.000 rupiah. Kalau emas antam kan ada yang 15.000 sampai 30.000 per gramnya, iya kan. Sekarang ada lagi emas kecil-kecil tuh mini gold. Nah kalau ini nilai buybacknya paling kecil di antara emas-emas yang lain teman-teman, emas lokal ini teman-teman. Oke, itu keunggulannya teman-teman ya. Kemudian kalau kelemahannya, kekurangannya, nah memang kalau dari tampilan ya teman-teman, ini tampilan nih teman-teman bisa lihat di sini. Kalau dari tampilannya memang nggak begitu menarik teman-teman. Kalau saya nggak butuh tampilan menarik ya, tapi nilainya ya teman-teman ya, nilainya juga nggak begitu besar juga sini ya. Nah memang tampilannya nggak begitu menarik kalau dibanding emas antam. Kalau emas antam kan bentuknya bagus, kalau ini kan bentuknya potongan gini. Nah oh ya, tadi ya masih ada lagi kelebihannya teman-teman ya. Jadi kelebihannya kalau kita beli emas lokal ini teman-teman, contoh kita ada uang 3 juta, nanti kita kalau ke toko emas kita belinya 3 juta, jadi dipotongin. Jadi emasnya tuh dipotongkan sesuai kita punya dana berapa. Kalau kita punya uang 5 juta ya dipotongin 5 juta. Jadi kita mau beli berapa nanti dipotongkan sebesar sesuai dengan kita mau beli berapa. Kalau emas antam kan nggak bisa. Emas antam kan
sudah ada cetakan 1 gram sudah ada sendiri, 2 gram sudah ada sendiri, 3 gram sudah ada sendiri, 100 gram sudah ada sendiri. Jadi sudah ada cetakannya kalau emas Antam. Kalau emas lokal ini kan nggak ada cetakannya, jadi kita beli sesuai dengan kita punya duit berapa, ya kita beli sesuai dengan duit kita itu, nanti kita dipotongkan. Nah makanya teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Nah di sini kan kelihatan 5,8 5.800 ini 5,8 gram teman-teman. Nah jadi di sini saya beli, kebetulan duitnya kemarin cuma nggak sampai 5 juta. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan teman-teman duitnya nggak sampai 5 juta, jadi emasnya 24 karat, duitnya nggak sampai 5 juta. Dipotongkan dapatnya 5,8 gram. Oke ya. Keunggulannya kita bisa beli sesuai kita punya duit berapa, nanti dipotongin. Nanti kalau jualnya juga gitu. Contoh nih ya. Ini kan saya belinya 4.700.000 teman-teman ya. Contoh aja nih teman-teman ya. Ternyata kita butuh uang cuma 700.000. Nanti ke toko emas kita cuma bilang, kok ini kita cuma butuh 700.000, nanti dipotongin, dicuilin teman-teman. Dicuil, ting gitu. Dicuilin. Jadi nanti dicoret 700.000-nya sisa berapa gitu ya. Jadi kalau kita butuhnya cuma 1 juta, nanti dipotongin, tek, dicuil emasnya. Kalau kita jualnya gitu teman-teman, ya kan. Emas Cukim itu keunggulannya seperti itu, ya kan. Kalau emas Antam teman-teman cuil nilainya udah beda teman-teman. Kalau emas Cukim memang bentuknya nggak menarik teman-teman, tapi nilai buybacknya selisihnya dikit sekali. Selain itu, oh ya kelemahannya emas Cukim ini, kalau emas Antam itu kan kita bisa jual di toko emas manapun. Kita bisa beli di sini, kita belinya di mana ya? Kita belinya di Kalimantan atau jual di Makassar juga bisa kalau emas Antam kan, yang penting ada sertifikatnya kan. Kalau emas lokal kelemahannya seperti itu. Jadi kita belinya di toko A, ya kita jualnya di toko A. Kelemahannya seperti itu teman-teman. Tapi ya kalau saya sih lebih banyak melihat di keunggulannya ya, kalau dari nilainya ya. Nah jadi tapi kalau dari keunggulannya sih saya kira lebih banyak keunggulannya. Memang sih kalau dari tampilan nggak menarik, tapi ya gitu, bisa dicuil, itu loh yang luar biasa. Belinya bisa dicuil, jualnya juga bisa dicuil. Oke ya. Nah kita lihat dari dekat gini ya. Nah jadi untuk teman-teman yang seperti di video sebelumnya yang pingin bangun rumah, daripada teman-teman beli rumah dengan cara KPR, duitnya dipakai ngangsur ke bank 3-5 juta per bulan, mending duitnya dikumpulin. Kalau dikumpulin di bank sih rugi sih saya bilang ya, kan kena inflasi. Mending uangnya pelan-pelan teman-teman belikan emas-emas Cukim gini. Jadi teman-teman ada uang 3 juta, beliin emas nanti dipotongin. Oke ya. Baik juga sih teman-teman yang nanya, Mas kalau dipegadaian itu gimana? Ya sebenarnya namanya nabung ya bagus ya teman-temannya. Tapi kalau teman-teman tahu hitung-hitungannya teman-teman, buybacknya tuh tinggi. Buybacknya tuh nilai harga jual dan harga belinya tuh cukup tinggi untuk yang lain teman-teman. Jadi kalau sampai saat ini itu adalah emas lokal yang nilai buybacknya itu paling kecil. Memang kelemahannya nggak bisa dijual di toko lain. Kalau toko lain kan beda. Jadi kita belinya di toko A, ya kita jualnya di toko A itu terus. Jadi ya saya kira sih fleksibel ya teman-teman, cocoknya di mana. Kalau teman-teman cocoknya, saya nggak cocok Mas, saya sukanya beli emas Antam aja. Oh ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah, semuanya benar, oke. Tapi kalau saya sih sukanya yang gini, dari dulu saya pakainya ini. Dulu saya sempat main di investasi, kok investasi ya, bukan investasi sih, simpannya di emas Antam. Antam pernah, UBS pernah, London pernah. Tapi sekarang saya di emas lokal teman-teman. Nah, oke. Ini saya punya, ini satu-satunya ini teman-teman ya. Jangan dikira saya punya emas tontonan. Ini satu-satunya nih. Ya saya masih bersyukur masih bisa punya ini. Oke. Semoga kita semuanya sama-sama selalu diberikan banyak limpahan rezeki serta kemudahan dalam menjalankan setiap usaha teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin bangun rumah dengan budget atau anggaran biaya di bawah 100 juta, kita kan nggak bisa menangani pembangunan rumah di berbagai daerah teman-teman. Untuk itu saya sudah membuat 4 desain rumah yang bisa teman-teman bangun dengan budget atau biaya di bawah 100 juta. Jadi ada rumah yang bisa teman-teman bangun dengan budget mulai 50 jutaan ada, 70 jutaan ada, 100 jutaan ada. Tapi yang bangun bukan saya teman-teman ya. Teman-teman pakai tukang lokal, tapi desain 3D-nya sudah saya siapkan, rincian belanja materialnya sudah saya siapin, gambaran perhitungan ongkos tukang di berbagai daerah sudah saya siapin. Jadi teman-teman yang mau pingin bangun rumah murah, pastikan teman-teman beli paketnya itu teman-teman ya, paket desain rumah dari saya. Oke. Semoga bermanfaat, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.